Sangat mudah untuk mengatakan hidup ini sederhana ketika kita sedang dalam keadaan bahagia. Sangat mudah untuk mengucapkan kalimat-kalimat syukur ketika kita tidak sedang dalam keadaan menderita. Sangat mudah untuk menasehati dan memberi motivasi kepada orang lain ketika keadaan kita lebih baik daripada mereka. Tetapi coba teman-teman ingat kembali, ketika teman-teman kehilangan barang mahal, tersakiti, terkhianati, patah hati, ditinggal kekasih, dan penderitaan-penderitaan lain. Masihkah kita sanggup? Masihkah teman-teman sanggup untuk mengucapkan kalimat-kalimat positif tadi? Kapan teman-teman mengingat bahwa teman-teman pernah sanggup untuk mengucapkan kalimat syukur sesaat setelah merasakan patah hati? Atau sangat sulit bagi teman-teman untuk mengingat kapan terakhir kali teman-teman untuk sanggup tertawa lepas sesaat setelah menerima kenyataan bahwa ekspektasi tidak sesuai dari harapan teman-teman. Dan saat itu terjadi, alih-alih untuk mengatakan hidup ini sederhana dan bahagia itu adalah pilihan, yang sanggup ucapkan mungkin adalah kalimat-kalimat yang mempertanyakan di mana keadilan Tuhan yang katanya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau Tuhan mencintai hambanya, mengapa Tuhan menguji kita dengan penderitaan? Hal itu yang akan kita bahas di sini bersama saya Firman di Esai Konten. Sebelum kita masuk ke isi videonya, terlebih dahulu mari kita bahas apa sebenarnya definisi adil itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak memihak dan tidak berat sebelah, dan berpegang pada kebenaran. Apakah dengan memberi uang jajan yang sama kepada 3 orang anak sekolah di kelas berbeda adalah adil? 10.000 ke anak SD, 10.000 ke anak SMP, 10.000 ke anak SMA, dan 10.000 untuk anak kuliah? Jawabannya ternyata tidak. Karena adil bukan berarti sama rata. Uang 10.000 terlalu besar untuk anak SD, tapi kurang untuk anak kuliahan. Ini mungkin versi saya sih. Nah, ketika keadilan ini tidak tercapai, maka tibalah manusia pada penderitaan mereka. Anak kuliahan akan menderita karena uang jajan yang ia miliki hanya cukup untuk anak sekolah SD. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa untuk memaknai definisi adil menurut bahasa sederhana sendiri. Hari-hari belakangan ini kita seolah-olah diperhadapkan pada persoalan-persoalan yang kemudian membuat kita dengan mudah untuk mengumpulkan poin-poin di mana kita bisa dengan gamblangnya menyebutkan bahwa betapa jahat dan betapa tidak adilnya Tuhan dengan melihat kondisi kehidupan kita yang hari ini yang sangat sulit dilanda dengan pandemi COVID, naiknya barang-barang kebutuhan pokok. Lantas kita melihat orang-orang keluar ke jalan menuntut keadilan, meneriakkan demokrasi kepada para pemangku kebijakan, meneriakkan agar mereka turun dari jabatannya karena dianggap tidak becus, agar kebutuhan rakyat dipenuhi dan segala macam hal. Belum lagi pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan penderitaan-penderitaan lain yang semakin mengaburkan nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kita dengan sangat mudah untuk melihat dan menyaksikan bahwa betapa dunia ini hanya dipenuhi dengan penderitaan. Kalaupun kebahagiaan itu benar-benar ada, maka dia hanya sebagai selingan beberapa hari dari berbulan-bulan yang kita miliki. Kita bisa berbahagia dalam hitungan menit untuk kemudian bersedih di jam-jam berikutnya. Saya sebenarnya bisa menjawab ini dengan sederhana. Tetapi sebelum menjawab itu, saya juga ingin memberikan kepada teman-teman sebuah jawaban yang sebenarnya nyaris benar, tetapi kemudian saya tidak setuju dengannya. Yaitu jawaban mereka yang mengatakan bahwa keburukan adalah kebaikan itu sendiri. Alasan saya sederhana, mengapa kemudian saya menolak jawaban itu. Tidak lain adalah karena saya menganggap
bahwa tidak mungkin kita menyamakan dua hal yang berbeda. Baik ya baik, buruk ya buruk. Ketika kita mengatakan bahwa keburukan adalah kebaikan itu sendiri, maka secara tidak langsung kita sedang mengatakan bahwa kebaikan yang sebenarnya itu tidak ada. Mereka mengatakan bahwa keburukan adalah kebaikan itu sendiri karena mereka menganggap bahwa akal manusialah yang tidak sampai untuk melihat kebaikan daripada keburukan itu. Nyaris benar teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau semua keburukan kita anggap sebagai kebaikan, maka pada saat itu sebenarnya yang kita katakan adalah kebaikan yang sebenarnya itu tidak ada. Maka secara otomatis pernyataan itu gugur. Karena kebaikan yang sebenarnya ada. Baik ya baik, buruk ya buruk. Yang ada adalah efek dari keburukan itu pada akhirnya akan bermuara pada kebaikan-kebaikan. Kitab suci sendiri bahkan membenarkan adanya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kita mungkin mengenal banyak sekali sosok-sosok agamawis di masa lalu yang Tuhan perkenalkan kepada kita yang sanggup untuk memikul beban-beban kehidupan. Oke teman-teman, sampai di sini saya mungkin belum menjawab dan menyebutkan di mana letak keadilan Tuhan di masa-masa sulit ini ketika dunia semakin memburuk setiap harinya. Jawabannya adalah karena kesempurnaan yang dimiliki manusia itu sendiri. Manusia dibekali akal dan pikiran, dibekali hawa dan nafsu. Sederhananya manusia adalah makhluk paling bebas yang pernah diciptakan, berbeda dengan malaikat yang hanya diberikan sifat kebaikan-kebaikan, ataupun jin dan setan yang hanya diberikan sifat-sifat keburukan dan terbatas sampai di situ saja. Sementara manusia ada di kedua itu, sehingga jangan pernah berharap bahwa penderitaan itu akan menghilang selama manusia masih memiliki kebebasannya. Dan tentu saja jawabannya adalah iya, penderitaan itu akan tetap ada karena manusia akan tetap bebas sebagai makhluk paling sempurna yang memiliki sifat malaikat dan setan itu. Jadi teman-teman, mengapa manusia menderita adalah karena keinginannya yang tidak pernah tercapai. Ketika ia mendapatkan satu, dia berharap dua. Ketika dia mendapatkan 10, dia mengharapkan 20. Ketika seseorang memiliki hal yang seperti ini, dengan aneka ikan yang dia miliki, dia masih berharap memiliki rumah ikan yang lebih besar daripada ini. Maka pada saat itulah saya akan merasakan ketidakpuasan, dan pada saat itulah saya mungkin akan merasakan penderitaan. Beda ceritanya kalau saya mensyukuri semua apa yang saya miliki hari ini, maka saya akan bersyukur dan saya akan bahagia. Jadi keburukan dan penderitaan yang kita lihat sampai hari ini dari dulu adalah konsekuensi dan efek daripada kesempurnaan dan kebebasan yang dimiliki manusia. Jawaban kedua untuk kalian yang mempertanyakan di mana letak keadilan Tuhan ketika manusia menderita adalah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada manusia bahwa kehidupan mereka hanya akan dipenuhi dengan euforia kebahagiaan. Justru sebaliknya, dunia adalah tempat ujian. Di luar dari semua yang disebutkan tadi, tidak ada satu hal pun yang berhasil membantah Tuhan dari zat adilnya, dari zat pengasih dan penyayangnya. Entah kau kaya raya ataupun miskin, tidak ada kondisi sosial apapun yang bisa terlepas dari penderitaan. Dalam dunia filsafat ada satu ilmu yang disebut stoikisme.
sebuah ilmu untuk menyikapi penderitaan itu secara bijaksana. Dan tahukah kamu bahwa yang mencetuskan filsafat stoikisme itu adalah dari dua kalangan yang sangat berbeda bagaikan langit dan bumi. Ada Epictetus dan Marcus Aurelius dari kalangan budak dan bangsawan. Logikanya, buat apa dua orang yang memiliki strata sosial yang berbeda jauh mempelajari filsafat stoikisme? Buat apa mereka membuat rukun untuk bahagia dan menaklukkan penderitaannya? Jawabannya hanya satu, bahwa mereka juga merasakan penderitaan itu. Kalau karena kaya sehingga manusia tidak akan menderita, maka seorang Marcus Aurelius tak perlu belajar stoikisme. Atau sebaliknya, kalau sebagai budak yang notabene tidak memiliki apa-apa dan tak memiliki misi dan tujuan hidup yang besar, maka seorang Epictetus tak perlu mempelajari stoikisme. Tapi pada akhirnya bukanlah latar belakang yang menjadi alasan mengapa kemudian penderitaan selalu setia untuk mendampingi hidup manusia. Akan tetapi karena dunia dan hidup ini memang hanyalah tempat ujian. Apakah karena dengan ditinggal kekasih maka menggugurkan Tuhan yang Maha Penyayang? Apakah karena kita hidup miskin lantas nama Tuhan yang Maha Pengasih itu hilang? Jawabannya adalah tidak, karena dunia ini adalah tempat ujian semata-mata. Lagi pula, keburukan-keburukan yang kita terima sangat mungkin itu adalah jalan untuk menuju kebaikan itu sendiri. Saat hidup pas-pasan, maka kita akan belajar makna syukur. Saat kita kehilangan barang yang mewah dan yang kita sayangi, kita akan ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan. Bahkan sampai di titik terendah sekalipun, masih banyak dari mereka yang masih bisa bernyanyi bahagia hanya karena mereka masih dalam keadaan sehat walafiat, dan mereka mensyukuri itu. Dari hal lain yang lebih sederhana, seperti mata yang masih bisa melihat, hidung yang masih bisa mengenali aroma, lidah yang masih mampu merasakan manis, ataupun badan yang kelelahan, yang pada akhirnya akan sangat bersyukur setelah tiba pada peristirahatan yang sangat-sangat nikmat setelah bekerja seharian. Manusia bisa berbahagia dan menderita akibat dari perspektif yang mereka miliki. Kamulah yang mengendalikan itu, maka keadilan seperti apa lagi yang kau minta dari Tuhan? Salam perspektif.